Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara melakukan refleksi diri. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yaitu memulai refleksi, langkah-langkah melakukan refleksi, tips refleksi, contoh pertanyaan refleksi, model refleksi, awal tengah akhir pembelajaran, dan model refleksi, situasi makna aksi. Refleksi adalah proses berpikir kritis dan mendalam tentang suatu peristiwa atau pengalaman. Refleksi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pendidik. Refleksi dalam pembelajaran dapat membantu pendidik untuk menemukan akar permasalahan, memetik pembelajaran, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam keseharian, terdapat banyak peristiwa yang dapat menjadi media latihan refleksi bagi pendidik, misalnya, ketika melihat hasil belajar peserta didik, ketika menghadapi tantangan dalam pembelajaran, atau ketika mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Untuk melakukan refleksi, pendidik dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Berdialog dengan diri sendiri. Langkah ini penting untuk membantu pendidik untuk memahami perasaan, pikiran, dan tindakannya dalam suatu peristiwa atau pengalaman. 2. Jujur dan terbuka. Pendidik perlu jujur dan terbuka dalam mengakui perasaan dan pikirannya, baik yang positif maupun negatif. 3. Mendokumentasikan hasil refleksi. Hal ini dapat membantu pendidik untuk menyimpan catatan proses refleksi yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran di masa mendatang. Untuk membiasakan diri melakukan refleksi diri, pendidik dapat mengikuti tips berikut. 1. Berkomitmenlah untuk melakukan refleksi secara rutin. Sediakan waktu sekitar 15-30 menit setiap hari untuk melakukan refleksi. 2. Bercerminlah dan bertanyalah pada diri sendiri tentang peran Anda dalam munculnya suatu masalah. 3. Tulislah refleksi Anda dalam jurnal. Menulis dapat membantu Anda untuk mengingat dan memahami refleksi Anda. 4. Rekamlah kegiatan pembelajaran Anda. Hal ini dapat membantu Anda untuk melihat proses pembelajaran dari perspektif yang berbeda. 5. Cari teman untuk bertukar pikiran tentang refleksi Anda. Teman dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu Anda untuk melihat refleksi Anda secara lebih objektif. Dan 6. Rayakanlah pencapaian Anda. Hal ini dapat membantu Anda untuk tetap termotivasi untuk melakukan refleksi. Refleksi diri adalah kegiatan yang dapat dilakukan secara menyenangkan dengan mengikuti tips-tips di atas. Pendidik dapat membiasakan diri melakukan refleksi diri dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang bermanfaat. Berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan refleksi diri, yaitu, apa yang saya lakukan dengan baik dalam pembelajaran hari ini? Apa yang saya bisa lakukan lebih baik dalam pembelajaran hari ini? Apakah ada hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa? Apakah ada hal yang dapat saya ubah dalam diri saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran masing-masing pendidik. Model refleksi awal, tengah, dan akhir adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengkaji proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 1. Refleksi awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk memeriksa kesiapan perangkat pembelajaran, mengidentifikasi masalah atau tantangan, dan menyiapkan solusi. 2. Refleksi tengah dilakukan di tengah pembelajaran untuk melihat respon siswa terhadap pembelajaran dan melakukan penyesuaian atau revisi. 3. Refleksi akhir dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, mengetahui kelebihan dan kekurangan, dan hal yang perlu ditingkatkan. Refleksi awal, tengah, dan akhir dapat membantu pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan refleksi secara rutin. Pendidik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan.
Model refleksi situasi makna aksi adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu seseorang untuk melihat situasi dengan lebih jelas, memaknai situasi tersebut, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan merencanakan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki situasi tersebut. Model ini terdiri dari 3 tahap. 1. Tahap situasi, yaitu menggambarkan situasi yang terjadi dengan menjawab pertanyaan apa yang terjadi. 2. Tahap makna, yaitu menemukan makna arti dari hasil refleksi dengan menjawab pertanyaan apa pelajaran yang saya dapat ambil dari situasi ini. 3. Tahap aksi, yaitu menentukan pola pikir atau tindakan sebagai hasil dari proses refleksi dengan menjawab pertanyaan apa yang harus saya lakukan sekarang. Secara umum, model refleksi situasi makna aksi dapat membantu seseorang untuk melihat situasi dengan lebih jelas dan objektif, memahami situasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman, dan merencanakan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki situasi. Oleh karena itu, model ini dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir reflektif. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang cara melakukan refleksi diri. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.